Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan pada baru-baru ini, di mana Presiden Amerika Syarikat Joe Biden marah, memang sangat-sangat marah terhadap Presiden Indonesia, yaitu Presiden Jokowi, disebabkan secara tiba-tiba dikatakan PM Kanada rasmi menjadi sekutu baru Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom, kita semak dulu video ini. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Presiden Amerika Syarikat, Presiden Joe Biden marah terhadap tindakan Presiden Indonesia, yaitu Presiden Jokowi, disebabkan secara tiba-tiba PM Kanada rasmi menjadi sekutu baru kepada Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom kita semak video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ni. Wow guys. Presiden Joko Widodo membuka KTT ASEAN Kanada yang menjadi bagian dari acara KTT ke-43 di Jakarta Convention Center, Rabu 6 September 2023. Dalam pertemuan ini dihadiri pula para kepala negara ASEAN dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Hari ini, kemitraan ASEAN dengan Kanada memasuki fase baru, yaitu sebagai mitra strategis. Selamat datang di keluarga besar ASEAN, kata Jokowi dalam pidatonya. Jokowi mengatakan semoga peningkatan level kemitraan ini bisa memberikan manfaat bagi rakyat dan kawasan. Selain itu, ex-gubernur DKI Jakarta juga mengatakan, kemitraan strategis ASEAN Kanada bisa membangun ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta perdagangan terbuka yang adil di kawasan. Jokowi juga berharap kemitraan ASEAN Kanada ini juga bisa menjadi jangkar perdamaian dan stabilitas kawasan yang menaati hukum internasional, serta mendorong kerjasama yang konkret dan inklusif di kawasan Indo-Pasifik. ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN BAC bekerja sama dengan Kanada ASEAN Business Council atau CABC menjadi tuan rumah pertemuan meja bundar perdagangan ASEAN Kanada di Hotel Sultan Jakarta pada Selasa 5 September 2023. Ketua Koordinator KTT ASEAN Kanada Arsyad Rashid, Rabu 6 September 2023 menyampaikan bahwa pertemuan meja bundar atau KTT ASEAN Kanada diadakan dengan tujuan membina kemitraan sektor swasta yang nyata guna mengatasi masalah-masalah paling penting yang menjadi perhatian bersama, termasuk mempercepat perjalanan menuju net zero yang memastikan ketahanan pangan jangka panjang. Tema pertemuan meja bundar perdagangan ASEAN Kanada adalah memperkuat peluang ASEAN Kanada untuk pembangunan berkelanjutan. Pertemuan tingkat tinggi itu berfokus pada bagaimana negara-negara ASEAN dan Kanada dapat memperluas peluang pasar, mendorong kemitraan untuk energi ramah lingkungan, dan memfasilitasi arus perdagangan dan investasi melalui Kanada untuk mempercepat peran ASEAN dalam pertumbuhan global yang berkelanjutan, ujar Arsyad dalam pidato pembukaannya saat pertemuan meja bundar perdagangan ASEAN Kanada. Di antara yang hadir adalah utusan khusus Kanada untuk Indo-Pasifik Ian MacKay, Duta Besar Kanada untuk ASEAN Vicky Saingmin, dan Presiden Dewan Bisnis Kanada ASEAN Wayne Farmer. Arsyad juga menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Perdana Menteri Justin Trudeau kepada ASEAN, mengingat ASEAN sebagai mitra strategis Kanada di kawasan Indo-Pasifik.
Namun, ia menekankan perlunya rencana dan strategi yang lebih konkret untuk meningkatkan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Saat kami menjamu Perdana Menteri pada KTT G20 di Bali, beliau menyampaikan langkah signifikan Kanada dalam berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan ASEAN melalui pembentukan kemitraan transisi energi yang berkeadilan dengan Indonesia dan Vietnam, ungkap Arsyad. Kemitraan strategis tersebut telah menghasilkan dukungan pendanaan yang besar dari Kanada untuk membantu Indonesia dan Vietnam dalam transisi dari sumber batubara ke sumber energi terbarukan. Sementara itu, Presiden CIBC Wayne Forman mencatat kemajuan signifikan yang dicapai ASEAN dan Kanada baru-baru ini, terutama dengan menguatnya kembali komitmen ekonomi di kawasan ini yang didorong oleh strategi Indo-Pasifik baru Kanada dan kemajuan negosiasi perjanjian perdagangan bebas Kanada-ASEAN. Wayne pun menyatakan komitmennya untuk mendukung kerjasama perdagangan dan investasi yang sedang berlangsung antara Kanada dan negara-negara ASEAN mengingat pentingnya peran sektor swasta. CIBC mewakili Kanada dan negara-negara ASEAN dalam mendukung perjanjian penamaan modal asing atau FDI dan mengevaluasi perjanjian dan strategi yang ada. Kanada terdepan di bidang pertanian, inovasi teknologi dan energi terbarukan. Kerjasama ini bertujuan untuk membantu negara-negara ASEAN dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan transisi ke energi terbarukan, kata Wayne Forman. Menurut Duta Besar Kanada untuk Jepang dan Utusan Khusus untuk Indo-Pasifik Ian McKay, Kanada akan segera diumumkan sebagai mitra strategis ASEAN. Kanada telah meluncurkan strategi Indo-Pasifik dengan 5 pilar, termasuk pengawasan keamanan dan militer bekerja sama dengan Indonesia. Di bidang perdagangan, melalui perdagangan bebas dan perjanjian kemitraan ekonomi, Kanada juga mendorong pertukaran antar masyarakat, termasuk akademisi, peneliti, dan pakar. Kami terus meningkatkan pendanaan iklim melalui partisipasi aktif dalam lembaga pendanaan iklim di ASEAN. Dalam diplomasi, kami juga terus memperluas partisipasi Kanada di ASEAN, jelas Ian McKay. Arsyad menyebutkan bahwa Kanada memiliki sumber daya energi alam yang melimpah, termasuk pembangkit listrik tenaga air, angin, dan panas bumi. Kanada juga menyebut keahlian teknis dan teknologi mutakhir yang dibutuhkan industri ASEAN untuk mencapai pertumbuhan pesat. CIBC sangat yakin bahwa Kanada sebagai pemimpin global dalam komoditas pertanian, energi bersih, mineral penting, dan inovasi teknologi memiliki posisi yang baik untuk menjadi mitra terpercaya bagi ASEAN di banyak bidang penting termasuk energi bersih dan transisi energi, ketahanan pangan, dan ekonomi digital untuk pemberdayaan UKM dan pertumbuhan inklusif, tambah Wayne Forman. Selain itu, komunitas bisnis di Kanada sangat didorong untuk melaksanakan bisnis berkelanjutan terbaik sebagai bagian dari strategis perusahaan mereka. Dalam diskusi ini, kami ingin belajar dari perusahaan seperti Air Canada, Pacific Energy, dan lainnya untuk memotivasi dunia bisnis Indonesia melakukan hal yang sama, kata Arsyad. Ia optimis pertemuan meja bundar perdagangan ASEAN-Kanada akan membuka jalan bagi pembangunan proyek-proyek ambisius dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN dan dunia usaha. Untuk melengkapi perkembangan ini, diperlukan untuk memperluas fokus kolaborasi dan investasi pada sektor-sektor potensial. ASEAN harus tanggap dengan perubahan ekonomi global, dengan membangun interkoneksi untuk mengatasi pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami berharap dapat mengeksplorasi sektor-sektor potensial berkelanjutan, termasuk kolaborasi dan inovasi untuk mengurangi limbah perusahaan dan memperdayakan pemimpin perempuan di sektor energi, kata Arsyad. Harapannya, pertemuan meja bundar perdagangan ASEAN-Kanada dapat mengurangi hambatan perdagangan. Kemungkinan perusahaan-perusahaan Kanada memberikan dukungan di bidang infrastruktur, teknologi, dan investasi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN mencapai target pengurangan emisi karbon. Guys, kalau kita tengok pada baru-baru ini di Jakarta Convention Center, di mana diadakan pertemuan pembukaan KTT
ASEAN, di antara KTT ASEAN dan juga Kanada. Kalau kita tengok di antara KTT ASEAN dan juga Kanada ini merupakan sebahagian daripada acara KTT kali ke-43. Semutan KTT kali ke-43 pada tahun 2023 ini, di mana seperti biasa Presiden Indonesia, Presiden Jokowi menjadi pembuka bicara kepada pertemuan bersama dengan kepala-kepala pemimpin daripada seluruh ASEAN. Dan semasa pertemuan itu, di mana Kanada join sekali, dikatakan telah masuk ke KTT ASEAN pada kali ini. Ada apa sebenarnya di sebalik pertemuan KTT ASEAN bersama dengan Kanada? Dan kalau kita tengok daripada Kanada ini yang datang banyak menteri-menteri ataupun kepala-kepala yang penting dan juga Perdana Menteri daripada Kanada. Dan sedikit kalau kita tengok semasa persidangan itu banyak sekali memberi kebaikan di antara kedua-dua belah pihak, di antara pihak Indonesia dan juga di sebelah pihak Kanada. Dan di sebalik pertemuan ini banyak sekali collaboration dan juga kerjasama yang telah terjalin. Hubungan kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Kanada ini bukan baru sahaja terwujud. Di sebalik itu, kerjasama di antara kedua belah negara ini telah pun terjalin sejak beberapa tahun yang lepas lagi. Jumlah keseluruhan perdagangan Indonesia bersama dengan Kanada pada tahun 2020, di mana secara jumlah keseluruhan dia di mana dianggarkan sebanyak USD 2,4 million, dan investasi Kanada di Indonesia pada tahun 2016 sampailah pada tahun 2020 dikatakan dianggarkan USD 718 juta guys. Bukan satu nilai yang kecil guys. Di mana kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Kanada ini mendapat hasil yang banyak, melimpah ruah. Apa kerjasama yang dijalinkan di antara Indonesia bersama dengan Kanada? Kalau kita tengok aspek yang disentuh semasa pertemuan itu adalah mengenai perdagangan di antara Indonesia bersama dengan pihak Kanada sendiri. Perdagangan ini apa? Di mana perdagangan ini dia merangkumi semua aspek ekonomi di Indonesia. Di dalam aspek perdagangan ini juga mereka sentuh mengenai sumber-sumber alam semula jadi di Indonesia dan juga Kanada yang tidak mempunyai tenaga-tenaga pakar, di mana pihak Kanada sendiri akan terbangkan daripada Kanada ke Indonesia, di mana tenaga-tenaga pakar ini mampu untuk mengeluarkan dan juga mampu untuk menghasilkan, di mana secara tidak langsung pihak Indonesia sendiri dapat mempertingkatkan lagi nilai ekspor bahan mentah keluar daripada Indonesia guys. Jadi bagi pendapat aku, kerjasama di antara Indonesia bersama dengan pihak Kanada memang sangat-sangat baik guys. Di mana kita tengok saja rekod pada sebelum ini, di mana nilai investasi kedua-dua belah negara ini mampu menghasilkan ataupun mampu meng-create satu income yang memang sangat-sangat besar. Jadi secara tidak langsung Indonesia dapat mencairkan semua bahan-bahan semula jadi di Indonesia, dan secara tidak langsung juga Indonesia dapat meningkatkan lagi nilai realisasi di Indonesia guys. Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.